Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Masih di Gias 2023, lebih tepatnya gue lagi main di booth-nya Neta nih. Karena Neta juga ngebawa salah satu mobil performa tingginya, yaitu Neta S. Nah, tapi untuk Neta S ini memang belum tentu dijual di Indonesia. Karena Neta masih melakukan cek pasar atau cek ombak. Kira-kira gimana sih interestnya masyarakat Indonesia terhadap si Neta S. Cuman, di Gias 2023 ini Neta ngebawa nih si Neta S ini. Nah, makanya daripada penasaran, ikutin terus video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, langsung aja kita mulai bahas dari segi eksteriornya nih. Dari depan kelihatan banget kalau Neta S ini emang kelihatan memiliki desain yang agresif banget. Sebenarnya dibilang agresif sih enggak ya, lebih ke futuristik dan performance-nya berasa banget gitu. Dengan kap mesinnya yang panjang, terus juga dia modelnya pipih, itu menunjukkan kesan sporty tapi tetap elegannya dari si Neta S ini. Pertama-tama kita lihat ini adalah logonya Neta. Di Neta S, logonya Neta ini nyala nih Sobat Setir. Ada backlit-nya warna putih gitu, cantik banget. Terus juga kita lihat kap mesinnya, dia modelnya kayak mengunduk, nggak rata. Jadi kelihatannya berotot gitu ya. Terus kalau kita turun ke bawah lagi, nah ini urusan perlampuannya nih. Jadi Neta S ini posisi bumper dan lampunya, grillnya itu ada di bawah. Yang dimana bikin dia makin kelihatan sporty. Bagian atas ini ada DRL yang berubah jadi sen juga. Terus ini untuk lampu utamanya dan lampu tembaknya atau lampu jauhnya, high beamnya itu menggunakan LED proyektor Sobat Setir. Dan ada juga cornering lamp terlihat. Nah untuk grillnya dia tentunya tertutup karena ini sebuah EV agar memiliki koefisien drag yang lebih baik. Tapi di sini terdapat sensor parkir nih Sobat Setir. Ada 1, 2, 3, totalnya ada 6 buah sensor parkir. Nah si hitam-hitam ini hanya sekedar aksen aja, nggak beneran bolong, tapi tetap bikin kesan manis di mobil ini dan nambahin kesan sporty juga. Di bagian ujungnya berwarna hijau. Nah, grill yang terbuka tentu aja ada untuk kebutuhan pendinginan dari si mobil ini. Adanya di bagian bawah. Desainnya kayak diamond gitu, dan di sini juga terdapat diamond berwarna chrome yang bikin dia terlihat mewah banget gitu Sobat Setir. Kalau gue sih ngeliatnya mengingatkan gue kepada Aston Martin ya, keren. Kemudian untuk si lipsnya, bentuknya tajam-tajam gini gayanya, kelihatan sporty banget gitu. Dan di bagian sini terdapat kamera depan, karena mobil ini sudah mengadopsi teknologi kamera 360. Oke Sobat Setir, kalau gitu kita pindah ke samping, kita intip bagian sampingnya karena nggak kalah keren. Let's go. Bergeser ke bagian samping, terlihat banget kalau desainnya Neta S ini tuh pipih dan terlihat sporty banget. Gue suka banget, kelihatan kayak sebuah mobil mewah berperforma tinggi nih Sobat Setir. Kelihatan pipi, terus juga di samping ini terdapat aksen berwarna hitam, penggabungan dengan warna hijau. Di sini ada kamera juga, canggih banget. Terus spionnya ada kamera juga. Jadi di sisi ini aja udah ada 1, 2, 3 kamera. Kemudian kalau kita geser ke samping lagi, ini gagang pintunya, itu kalau lagi posisi terkunci atau mobilnya lagi jalan, dia tuh celup ke dalam gitu Sobat Setir, untuk koefisien drag yang lebih baik lagi tentunya. Sama juga nggak hanya di pintu depan, di pintu belakang juga desainnya sama nih kurang lebihnya. Dan di sini ada logo S, si Neta S, keren banget. Kalau kita turun ke bawah Sobat Setir, ini velgnya desainnya futuristik, perpaduan antara warna hitam dan warna silver. Dia desainnya kayak bolong-bolong gitu, keren banget. Nah, si ban ini tuh berukuran ring 19 yang dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport 4 berukuran 245/45 ring 19. Nah, yang unik Sobat Setir, pembukaan pintunya nih. Kalau yang di belakang itu bukanya biasa aja. Ya kan, ke samping aja. Tapi yang unik ada di pintu bagian depan. Karena kalau pas ngebuka, kita tinggal tarik aja dikit. Wah, keren banget. Karena memang pintu depannya Neta ini, baik di kanan dan kiri, dia itu menggunakan sistem butterfly doors atau pintu seolah-olah seperti sayap dari kupu-kupu. Jadi ngebukanya tuh ke atas gitu loh. Berasa banget kayak sebuah sports car. Dan kerennya lagi, dia sistemnya elektris Sobat Setir. Jadi tinggal ditarik aja, otomatis kebuka. Dan kalau dari dalam, tinggal dipencet aja, dia otomatis akan tertutup. Kurang lebihnya gitu Sobat Setir. Nah, sekarang saatnya kita move ke belakang. Kita intip di bagian belakang ada apa sih? Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang. Bagian belakang ini nggak kalah sporty dengan yang ada di bagian depan. Dapat terlihat bahwa desainnya yang benar-benar sporty dan padat banget dari secara desainnya. Di bagian atas ini kita dapat kayak ductile gitu, dan uniknya ductile-nya tuh bolong. Karbon, real karbon kelihatannya.
terus juga turun lagi ke bawah. Untuk desain lampunya dia nyambung nih. Jadi dari sini mulainya LED barnya ke bawah, lalu nyambung nyebrang hingga ke sisi yang lain. Untuk lampu-lampuannya sendiri juga dia udah full LED karena ini sebuah EV ya. Kebanyakan memang sudah menggunakan full LED. Terus kalau kita lihat ke bawah, ini ada guratan-guratan tarikan garis yang bikin dia kelihatan keker banget dari belakang gitu. Keren banget. Terus di sini ada logonya juga, ada logo Neta, dan ini ada badge si Netanya. Gitu kurang lebih sobat setir. Dan di bagian bawah untuk bumpernya sendiri dia berwarna hitam. Terus terdapat reflektor di bagian atas, dan di bagian ini ujung-ujungnya yang semacam diffusernya ini dia itu berbahan plastik kasar nih, berasa jeruk kulitnya. Gitu sobat setir. Nah, untuk sensor parkirnya terdapat 1, 2, 3, 6 titik, dan di sini terdapat kamera belakang karena mobil ini balik lagi sudah mengadopsi fitur kamera 360. Nah, untuk pembukaan pintu bagasinya itu dapat dilakukan secara elektris, tinggal pencet aja tombol yang ada di sini. Maka dia akan terbuka secara elektris. Di dalam sini, bagasinya sejujurnya luas banget, ke dalamnya tuh panjang banget gitu loh sobat setir. Dan dia tuh diberikan semacam kayak karpet dasar, kayak gini kurang lebihnya bahannya. Yang bikin dia jadi kelihatan lebih mewah lagi, lebih eksklusif juga gitu ya. Dan lebih rapih tentunya. Dan untuk bagian bibir dari si bagasi ini, dia itu bahannya semacam aluminium ya kelihatannya, yang bikin kalau kita naruh-naruh barang atau masukin barang itu nggak bakal ngebaretin si bibir dari bagasinya gitu. Keren banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita intip ada apa sih di balik kap mesinnya atau kap motornya dari si Neta ini. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue mau buka apa yang ada di balik kap mesin atau kap motornya dari si Neta S ini. Kira-kira di baliknya ada apa sih? Langsung aja, tadi gue udah buka dari dalam. Ini tinggal ditarik aja. Wow, gokil sih. Satu kata, rapi banget. Semuanya benar-benar ditutup oleh cover plastik dan dia tuh lebar gitu ya. Untuk si engine hood-nya ini, engine bay-nya. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada frunk atau front trunk, dan dia tuh ukurannya gede dan dalam juga nih sobat setir. Tuh. Oke banget. Nah, ngebahas masalah performanya atau motor listrik ya. Neta S ini itu dia dual motor, ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Lalu menghasilkan tenaga di 463 PS dan torsinya di 620 Nm. Dahsyat banget. Dari sebuah baterai yang berukuran 91 kWh. Gitu kurang lebih sobat setir. Dan untuk range-nya dia itu kurang lebihnya di 500 hingga 600 kiloan. Jadi info baru nih, kalau yang 1200 itu, yang di atas 1000 itu adalah varian yang hybridnya gitu, bukan yang full battery electric vehicle. Yang full battery electric vehicle itu di 500 hingga 600-an kilometer range-nya. Gitu kurang lebih sobat setir. Dan untuk pengecasannya dia bisa fast charging dan bisa AC charging normal yang menggunakan wallbox. Kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian row keduanya. Let's go. Oke sobat setir, gue sekarang udah ada di row keduanya dari Neta S nih. Di depan udah gue atur posisi driving gue, tinggi gue di 170 cm. Dan untuk legroomnya, gue dapat sekitar 10 jari nih. Dan untuk headroomnya, itu sekitar 5 jarian sobat setir. Headroomnya 5 jari, legroomnya 10 jari gitu. Dan di bagian belakang ini kalau menurut gue sih posisi duduknya lumayan, apa ya bahasanya, kayak rada jongkok gitulah kurang lebih sobat setir. Karena mungkin memang deck itu bawah tuh isinya baterai semua, jadi memang decknya tuh posisinya lumayan tinggi dan joknya itu dia lumayan rendah posisinya, jadi gue kayak jongkok gitu. Dan sayangnya juga nggak bisa nyelipin kaki ke bawah jok di jok depan gitu. Tapi posisi duduknya oke banget karena dia juga sebagai bahannya, basicnya dia menggunakan kulit juga dan ada campuran dengan fabric gitu. Bukan fabric malah, ini kayaknya berasanya kayak sweat gitu, bahannya unik sih. Dan dia tuh memiliki desain perforated juga di kursinya gitu. Apa aja sih yang kita dapetin di belakang sini? Kita mulai dulu dari depan. Di sini ada jam, kemudian ada suhu, terus juga ini ada ventilasi udara, ventilasi AC. Terdapat speaker di bagian belakang,
Di sini terdapat ambient light juga. Door trimnya juga lucu. Dia kulit, perpaduan antara kulit dan semi sweat gini. Ada yellow stitching. Serta di bagian armrestnya, kalau kita buka, duar, ada misteri-misteri yang baru terkuak. Cielah. Ini ada cup holder, soft opening gitu. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada layar nih sobat setir. Tuh. Ini adalah layar. Sebenarnya bukan layar sih, lebih tepatnya kayak tombol tapi desainnya kayak layar, jadi cerdas banget nih. Terus kalau kita pencet, nah ini joknya itu nge-rebah, nge-reclining. Ini untuk pengaturan recliningnya nih sobat setir. Oke, unik sekali. Unik sekali. Jadi untuk recliningnya bisa diatur secara elektris gitu. Serta di sini ada penyimpanan. Dalamnya juga ada empuk-empuk jadi nggak berisik. Dan di bagian atas terdapat panoramic roof. Jadi ini sayangnya memang nggak bisa dibuka. Tapi ukurannya gede banget. Si panoramic roofnya bener-bener dari ujung depan sampai ujung ke belakang. Yang bikin rasanya di dalam tuh spacious banget sobat setir. Kurang lebihnya. Mantap. Dan hampir ketinggalan untuk headrestnya, dia tuh malah ada kupingnya nih. Jadi kepala kita nggak kebuang-buang kalau lagi ketiduran dalam mobil. Dan ada speaker lagi ternyata di bagian dekat. Ini pilar apa nih? A, B, C. Di pilar C dekat sama kepala kita itu ada speaker yang bikin audionya pasti lebih mantap lagi dari si Neta S ini. Kurang lebihnya gitu sobat setir. Mantap. Sekarang kita move ke depan. Kita lihat di depan tuh ada apa aja sih. Let's go. Oke sobat setir, sekarang gue udah ada di row pertamanya dari si Neta S ini. Masuk ke dalam rasanya kayak masuk ke dalam sebuah UFO. Waduh, kenapa tuh UFO? Karena futuristik banget sobat setir. Di bagian depan ini terdapat 3 layar. Pertama, oh ya, and by the way kalau sobat setir gue duduknya di kiri nih. Karena emang si Neta S ini nggak ada unit yang setir kanannya. Nggak ada unit yang setir kanannya. Gila. Jadi emang ini masih display aja, belum siap jual. Karena kalau yang udah siap jual itu yang Neta V itu, yang udah setir kanan. Ini masih setir kiri gitu. Jadi kita mulai dari depan gua. Kita ngebahas dulu deh si desain overall si dashboardnya. Dashboardnya sebenarnya desainnya simple banget. Dia ada bertumpuk gini, bagian atas bagian bawah. Ini soft touch with yellow stitching. Ini karbon, aksen karbon. Dan di tengah-tengahnya itu adalah layar. Sekarang yang seru, kita bahas masalah layarnya. Untuk layarnya sendiri, ini itu 13 inci ukurannya. Layar untuk informasi dari driver atau instrumen clusternya. Nah, menampilkan informasi seperti apa? Ada range, terus ada juga posisi transmisi juga, kemudian ada kecepatan, ada posisi baterainya, average kilowatt hour baterainya, terus odometer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang biasanya ada di instrumen cluster gitu. Kemudian move ke tengah, ini 18 inci dan dia modelnya nggak horizontal tapi vertikal. Apa aja sih yang bisa diakses dari sini? Nah, sayangnya nih sobat setir, si Neta S ini untuk head unitnya dia masih menggunakan bahasa Mandarin dan gua nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi yang kelihatan sih ini kita harus menggunakan sebuah aplikasi dan gua tadi udah sempat cari-cari aplikasi Neta ini nggak available nih. Jadi gua nggak bisa ngutak-ngatiknya gitu. Tapi satu hal yang bisa diutak-atik adalah urusan AC. Jadi kita tahu nih kalau AC-nya tuh udah integrated dengan si head unitnya yang ada di Neta S ini. AC-nya tuh keren juga, ini bisa kita atur-atur sobat setir. Dari sini fan-nya, terus dia udah ada cooling and heated seat juga. Kemudian ini kita bisa ngatur arah semburannya mau kemana, mau ke kaki kah, atau mau ke kaca, atau mau ke kepala. Itu bisa diatur semua dari si head unit yang 18 inci dan super besar ini. Walaupun memang ada beberapa yang masih menggunakan bahasa Mandarin juga gitu. Tapi ini dapat dipahami lah, dapat dimengerti. Kemudian kalau kita geser lagi, ini posisi duduknya nih kita bisa ngatur. Tuh, gue bisa ninggiin dan rendahin. Karena di sini sebenarnya masih ada tombol fisiknya di joknya. Tapi Neta memberikan fitur-fitur kemewahan. Kayak maju mundurnya bisa dari layar. Ini juga ada naik turun dari posisi jok bawahnya gitu ya. Terus ini untuk recliningnya ini naik turunnya balik lagi gitu. Dan nggak hanya posisi driver aja, tapi bisa juga posisi penumpang yang ada di kanan gitu. Keren banget nih sobat setir.
Wah, canggih banget. Dan bahkan ini bisa sampai ke jok belakang juga. Wow, keren banget. Oke, keren banget. Dan yang terakhir ini 12 inci layarnya. Tapi balik lagi ini bahasa Mandarin, jadi gua nggak begitu mengerti bahasa Mandarin. Tapi yang gua baca-baca sih, ini tuh fungsinya untuk ngasih infotainment juga, tapi untuk penumpang yang ada di row pertama atau yang di sebelah driver. Turun ke bawah sobat setir, ini ada penyimpanan di bagian sini, ada cup holder 2 buah, serta di sini ada wireless charging gitu. Buka ini penyimpanan dan ada port 12 volt sobat setir. Dan ini lumayan dalam ya. Gitu. Nah, bahannya sendiri dia semi sweat gini, jadi lembut rasanya. Dan untuk si joknya sendiri dia juga bahannya sama kayak di belakang. Kulit dipadukan dengan semi sweat. Jadi nyaman, enak banget. Posisi drivingnya juga ergonomis karena pengaturannya kayak tadi udah gue bilang lengkap banget gitu ya. Dan untuk setirnya itu perpaduan antara bahan kulit dan piano glossy, dan desainnya itu lucu banget sobat setir. Keren banget. Dia pencet-pencetannya cuma ada 2 kembar, kanan kiri dan 1 trackball. Nah, untuk pengaturan setirnya dia juga bisa tilt and telescopic. Oh. Jadi dapat menyesuaikan dengan posisi driving yang paling efisien gitu sobat setir. And by the way, speakernya totalnya ada 21 buah di dalam mobil ini. Jadi untuk urusan audionya sih udah terjamin, pastinya mantap sekali sobat setir. Mantap. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Oke sobat setir. Berarti sekian review dari Neta S yang ada di sebelah gua ini. Untuk urusan warnanya, sayangnya memang Neta kan belum resmi nih masukin si Neta S ini. Toh juga unitnya masih setir kiri gitu. Jadi belum tahu kira-kira nanti yang bakal masuk Indonesia itu ada opsi warna apa aja. Tapi yang pasti ada ya warna yang ini, unit yang lagi kita review ini. Warna hijau metalik. Apa ya? Eksentrik sih warnanya sih. Hijau lah. Terus untuk urusan harga juga masih belum tahu nih kira-kira harganya bakal di berapa. Tapi diasumsikan sih mungkin di sekitar 1 ya, atau mungkin bahkan bisa lebih bawah 1 gitu. Menarik banget kurang lebihnya sih gitu sobat setir, review dari Neta S ini. Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Bagian belakang ini juga nggak kalah terlihat sporty dengan bagian depan sobat setir. Di depan gue udah ngatur posisi driving gue, tinggi gue di 170 derajat. Hah? 170 derajat? Ulang.